Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya @penulismalam94. Cerita ini berjudul Santet Lutung. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Halo semua teman-teman Mimin, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya di masa pandemi ini. Nah, cerita ini Mimin Marcel akan bercerita. Dahulu Mimin tuh pernah punya anak buah waktu kerja di outsourcing parkir Jakarta. Sebut aja namanya dia. Dia ini anak baru di perusahaan Mimin sebagai operator kasir. Yang kerjanya di pos bukain palang otomatis pokoknya deh. Mimin sama dia ini bisa dibilang dekat, tapi bukan pakai tanda kutip ya. Karena mungkin awal dia masuk kerja, yang training itu Mimin. Singkat cerita, suatu hari dia ini matanya sembab banget, kayak habis nangis seharian. Karena si dia ini memang anaknya juga dekat sama teman-teman yang lain. Akhirnya si dia ini diceng-cengin sama mereka atau dipercandain kalau dia semalam nangis karena habis diputusin pacarnya. Ya emang, pacar dia juga jadi OB di gedung itu. Biasanya dia ini orangnya juga lucu. Sebagaimanapun dipercandain, gak pernah baper. Cuma pas hari itu Edo, Fikri, Denny, dan Ilham yang bercandain dia malah jadi gak enak hati sendiri. Karena dia cuma diam dan malah nangis sesenggukan. Karena dirasa kondisinya gak memungkinkan buat dia ini melanjutkan kerja, Mimin sebagai leader mereka mengambil keputusan untuk Fikri. Oh iya, Edo, Fikri, Denny, dan Ilham ini petugas area parkir, menggantikan dia untuk jaga pos. Nah, inilah awal cerita dari Santet Lutung. Saat dia tiba-tiba menceritakan apa yang sebenarnya membuat dia menangis sebegitu hebatnya. Yuk kita langsung simak ke cerita. Dia, hari itu hampir tak berhenti-hentinya menangis pilu. Ku beri ia sebotol air mineral untuk menenangkan hatinya. Setelah beberapa saat ia puas menumpahkan air matanya. Dengan masih tersengal-sengal isak tangis, dia membuka pembicaraan kepadaku. Pak, maafin dia, malah buat keributan di tempat kerja, ucapnya lirih. Aku yang penasaran kemudian menanyakan, Dia, maaf, apa kamu tersinggung dengan candaan teman-temanmu tadi? Dia menggelengkan kepalanya. Bukan kok pak, sama sekali gak ada hubungannya dengan mereka, jawab dia. Karena aku yang masih belum menemukan jawaban, aku kembali menanyakan mengapa dia menangis begitu hebatnya. Karena selama dia bekerja 3 bulan kemarin, dia ini orang yang periang, humoris, dan juga cepat akrab dengan teman-teman maupun semua atasannya, termasuk aku. Dia kemudian mulai bercerita kronologi kejadian saat ia masih di kampungnya Subang, sekitar 5 bulan yang lalu. Dia bercerita sang ibu Wartina seringkali terlibat cekcok dengan Tuti, yang bisa dibilang adalah tetangganya. Awalnya, dia berpikir jika ibunya dan Tuti hanya tersulut emosi. Ada rasa saling iri satu sama lain. Kian hari, pertikaian mulut mereka semakin sering terdengar oleh tetangga yang lain. Karena merasa terganggu, akhirnya Pak RT sampai menengahi permasalahan mereka. Saat dalam mediasi kekeluargaan itulah, dia baru mengetahui jika sebenarnya antara Ibu Warti dan Tuti bak kucing dan anjing dari dulu. Setelah diusut, ternyata Muklis ayah dia, yang juga suami Warti, adalah mantan kekasih Tuti, yang dalam hitungan bulan kala dahulu akan melangsungkan pernikahan.
Muklis saat dalam persiapan pernikahan itu kepincut dengan kecantikan Warti yang baru pulang menjadi TKW di Arab Saudi selama bertahun-tahun. Akhirnya Muklis secara sepihak membatalkan pernikahan antara dirinya dan Tuti saat hanya hitungan minggu saja. Sontak Tuti merasa amat dipermalukan oleh kelakuan Muklis. Bukan hanya Tuti, namun orang tua Tuti yang ikut terkena imbasnya, karena ada desas-desus jika Muklis lebih memilih Warti ketimbang Tuti. Karena Warti ini anak baik-baik dan Tuti kebalikannya dari Warti. Ayah Tuti merasa jika warga secara tak langsung ikut menghakimi dirinya yang tidak bisa menjaga kehormatan anak perempuan semata wayangnya menjelang pernikahan. Karena beban pikiran itulah Ayah Tuti sampai harus sakit. Ayah Tuti sampai harus sakit diabetes karena gula darahnya naik. Tak sampai di situ saja kepedihan Tuti. Tuti harus puas menyaksikan Warti dan Muklis menggelar hajat pernikahan. Karena jarak rumah mereka yang hanya terhalang oleh satu rumah, amarah Tuti mulai tidak terbendung lagi. Baginya terdapat 3 pukulan telak menghujam jantung hatinya. Pertama, Tuti bakal nikah. Kedua, keluarga Tuti terfitnah yang menyebabkan ayah Tuti jatuh sakit. Dan yang ketiga, Tuti harus puas menyaksikan dengan terpaksa calon suaminya malah bersanding dengan wanita lain. Tuti lantas memutuskan untuk menjadi TKW ke Malaysia karena menghindari rasa sakit dan juga traumanya di kampung. Selain itu, Tuti masih mempunyai niat yang mulia, yaitu ingin mencari uang agar ayahnya bisa berobat dengan layak. Setelah 2 tahun bekerja di Malaysia, berembus kabar jika Tuti dipersunting oleh pria asal negeri jiran itu. Dari semenjak saat Tuti dipersunting, ia jarang sekali pulang ke Indonesia. Bahkan bisa dibilang hanya 4 tahun sekali ia baru pulang. Saat ayah Tuti wafat, Tuti pun tidak terlihat batang hidungnya. Mungkin bisa dibilang karena jarak yang jauh dan juga adanya kisah kelam di kampung, membuat ia merasa enggan pulang ke tempat kelahiran. Singkat cerita, tahun 2015, awal tiba-tiba Tuti pulang ke Indonesia sendiri tanpa membawa suami ataupun anaknya. Nah, dari mulai itulah perselisihan El Clasico antara Warti dan Tuti berlanjut. Simpang siur kabar Tuti saat di Malaysia, yaitu ia telah diceraikan suaminya dan hak asuh kedua putrinya jatuh pada suaminya. Tuti yang dalam keadaan frustasi saat ia pulang ke kampung halaman, mau tak mau harus sering beradu pandang dengan Warti yang biduk rumah tangganya dengan Muklis masih adem ayem. Dari pihak Warti, ia mengaku sebenarnya tidak ada masalah apapun dengan Tuti. Namun Tuti selalu mencari-cari kesalahan dan seringkali ia membuang sampah di halaman rumah Warti dengan sengaja. Tak hanya sampai di situ, Tuti pernah kepergok ingin memutuskan jaringan listrik di rumah Warti dengan menyuruh orang. Begitulah kurang lebih kelakuan absurd Tuti setelah ia pulang dari Malaysia kepada Warti dan keluarga, sehingga beberapa kali mereka berdua harus melewati jalan mediasi kekeluargaan oleh RT setempat. Beberapa saat setelah kejadian ribut-ribut terakhir, Tuti sepertinya kapok membuat ulah. Ia tidak pernah terlihat lagi menunjukkan batang hidungnya ataupun berperangai yang aneh-aneh. Namun, ada hal yang tidak biasa kini yang mulai terjadi. Setiap malam, atap rumah dia seperti dipenuhi oleh lutung. Anehnya, segerombolan lutung hitam itu hanya ada pada atap rumah dia saja. Entah pun dari mana asalnya gerombolan lutung itu.
sempat karena merasa terganggu tidak bisa tidur akibat suara bising si lutung. Muklis, ayah dia, menembuk batu salah satu lutung yang sedang bertengger di atas atap rumahnya. Seketika semua lutung itu seperti marah dan matanya mengeluarkan cahaya merah menyala. Karena takut, ayah dia kembali masuk ke dalam rumah dan pasrah membiarkan lutung-lutung itu berada di atas atap. Keesokan harinya, ayah dia menanyakan kepada Pak Sapri, si peronda malam, perihal gerombolan lutung yang ada di atas atapnya. Namun Pak Sapri hanya tertawa mendengar pertanyaan Muklis. "Klis, saya itu semalam habis beberapa kali muterin gang rumahmu. Lawang gak ada lutung, jangankan gerombolan, satu lutung pun tidak ada yang kelihatan," sambil diiringi gelak tawa. Pak Sapri menerka jika yang dialami oleh Muklis adalah sebuah halusinasi saja. Muklis yang puas mendapat jawaban dari Pak Sapri pulang dengan rasa yang berkecamuk. "Aneh, saya jelas dengar ada riuh suara lutung di atap, dan jelas ada banyak lutung yang bergerombolan. Namun kenapa Pak Sapri tidak melihat ya?" batinnya. Saat Muklis sampai di rumah dan ingin mengambil makan di dapur, ia kaget. Di dapur rumahnya sudah ada 4 ekor lutung sedang memakan lauk pauk yang sudah disajikan Warti untuk makan siang keluarga kecilnya. Muklis yang kesal, ia mengambil balok kayu kecil di belakang rumahnya dan menggebah lutung-lutung itu supaya keluar. Namun dengan sigap, lutung-lutung itu menghindari pukulan Muklis dan kembali matanya mengeluarkan cahaya merah menyala dan menunjukkan taringnya seolah ingin mengoyak tubuh Muklis. Salah satu dari lutung itu melompat ke arah Muklis dan langsung menggigit leher Muklis sampai berdarah-darah. Setelah ia puas menggigit Muklis, anehnya, dengan cepat kawanan lutung itu menghilang. Dia yang sewaktu itu kebetulan baru pulang dari rumah temannya, langsung membawa sang ayah ke puskesmas terdekat untuk diberikan pertolongan pertama. Segera Muklis diberi suntikan anti rabies dan harus menerima 5 jahitan di lehernya. Beruntung, gigitan lutung itu tidak berakhir fatal. Dia pun mengaku, sebenarnya ia pernah merasa ikut terkena teror santet lutung itu. Ketika dia ingin mengambil wudhu untuk sholat subuh, ia melihat seekor lutung yang besar dan amat menyeramkan ada di balik pintu kamar mandi sedang menggeram. Dia yang panik, ia langsung berteriak sehingga Warti dan Muklis terbangun. Saat dia melihat kembali bersama-sama ayah dan ibunya, tidak ada apapun di balik pintu kamar mandi tersebut. Teror berpindah kepada Warti. Warti ditunjuk oleh sosok lutung yang sama seperti yang dilihat oleh dia. Dan namun yang lebih menggelikan bagi Warti adalah si lutung hitam besar itu sampai, mohon maaf, seperti menyetubuhi Warti di kamar mandi. Mulut Warti seperti tidak bisa untuk berbicara dan tubuhnya seperti tertahan sesuatu. Warti mengucap doa-doa dan memasrahkan semua ke dalam tangan yang maha kuasa. Hingga akhirnya si sosok lutung besar hitam itu menghilang. Warti yang merasa panik kemudian mengajak Muklis dan dia untuk menemui orang pintar. Baru saja mereka bertiga masuk ke dalam rumah si orang pintar, terlihat ada 2 ekor lutung yang duduk menatap tajam mereka dari luar rumah si orang pintar. Kemudian orang pintar itu berkata, "Kalian lebih baik pulang atau cari orang pintar lain. Saya tidak bisa membantu kalian. Ilmu hitam santet kiriman lutung ini sangat kuat," jawab si orang pintar pertama. Muklis kemudian mengajak dia dan istrinya pergi ke perbatasan antara Subang dan Bandung. Di sana Muklis menemui salah satu orang pintar atas rekomendasi ayahnya Muklis.
Dari orang pintar yang kedua itulah baru diketahui jika penebar teror lutung adalah berasal dari tetangga yang terdekatnya. Muklis dan Warti tanpa berpikir lama-lama, ia langsung menerka jika Tutilah dalang dari semuanya. Setelahnya Muklis dan Warti diberi air yang mungkin telah dibacakan doa oleh si orang pintar, dan diberikan sedikit syarat untuk menempelkan beberapa helai sapu lanang di setiap palang pintu mereka dan 2 siung bawang putih. Sehabis berkunjung dari tempat si orang pintar, Muklis, Warti langsung melakukan apa yang diperintahkan. Dan benar saja, teror-teror itu seolah-olah lenyap. 1 bulan kemudian, dia pergi ikut merantau sang paman, adik dari Muklis, untuk bekerja ke Jakarta. Singkat cerita, dia diterima bekerja di perusahaanku karena memang rekomendasi dari pamannya dia yang bekerja sebagai security di gedung yang sama. Beberapa bulan berlalu sampai pada akhirnya dia mendapatkan kabar jika ibunya, Warti, telah meninggal kemarin. Dia sangat terpukul sekali mendengar ibunya telah meninggal. Sebelumnya ya dia dan pamannya masih menunggu waktu yang tepat untuk memberitahukan kepada dia jika sang ibu telah berpulang. Ayah dia dan sang paman pun tidak ingin mengganggu pekerjaan dia. Dia pun kembali bertutur 3 hari sebelum sang ibu wafat. Ibu Warti dimimpikan 2 kali berturut-turut jika ia seperti dijemput kawanan lutung yang membawanya kepada tahta raja. Di sana yang Ibu Warti lihat adalah seseorang pria yang tampan, memakai mahkota dan berkata, "Selamat datang istriku, ini adalah kerajaanku." Mendengar ucapan lelaki itu, Warti kemudian ingat akan sosok lutung yang pernah memperkosanya. Seolah-olah bisa mendengar apa yang sedang Warti pikirkan. Sosok lelaki itu kemudian berkata, "Maafkan jika saya lancang, namun sayalah yang telah berbuat tidak senonoh kepada dirimu. Oleh karena itu, saya telah menganggap engkau sebagai istriku." Ibunya dia pun bercerita kepada suaminya jika ia harus kembali ke kerajaan dan menjadi istri dari lutung yang kala itu sudah berwujud manusia dengan menggunakan baju kerajaan zaman dahulu. Muklis yang tidak percaya hanya menjawab, "Sudahlah bu, hanya bunga tidur saja. Toh lagian gangguan dari teror lutung itu sudah tidak pernah muncul lagi." Ucapan suaminya itu bisa masuk ke dalam logika Warti. Ia menganggap hanyalah mimpi belaka. Namun naas tepat di hari ketiga, Warti sudah meninggal saat Warti sedang tertidur. Muklis yang panik segera membawa Warti menuju ke puskesmas. Namun sayang, nyawa Warti sudah tidak tertolong. Setelah pemakaman Warti, Muklis yang di rumah sendirian, ia didatangi seekor lutung. Muklis yang marah kemudian ia mengambil sebilah golok dan menebaskannya. Namun lagi-lagi lutung itu berhasil kabur menghindar. Masih amat kesal, Muklis langsung merangsek mendobrak pintu rumah Tuti. Muklis yakin ini semua ulah perbuatan Tuti. Tetapi sayangnya Tuti sudah pergi ke Malaysia sebulan yang lalu. Tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban karena si tersangka sudah terlebih dahulu kabur ke negeri jiran. Malam harinya saat tahlil pertama di rumah Warti, banyak orang-orang yang menyaksikan ada seekor lutung yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan melompat masuk ke dalam kamar Warti dan Muklis, lalu menghilang. Beberapa warga percaya itu adalah jelmaan Warti yang menjadi lutung karena meninggal di guna-guna. Alhasil, malam tahlil menjadi buah bibir bagi warga sekampung. Muklis yang masih shock
dengan peristiwa itu, kemudian menutup diri untuk tidak berinteraksi dengan warga sekitar. Muklis malu menerima kenyataan istrinya kini telah menjadi lutung jadi-jadian. Muklis hanya bisa menceritakan semua keluh kesahnya kepada adiknya, yaitu paman dia. Dan lalu pamannya menyampaikan peristiwa yang memilukan itu kepada dia. Setelah dia menceritakan semua pengalamannya, aku langsung memanggil Pak Suhar, paman dia, yang kebetulan saat itu sedang berjaga di lobi tengah gedung. Aku memberitahukan Pak Suhar jika sebaiknya dia hari ini dibebas tugaskan dahulu, melihat kondisinya yang masih sangat terpukul. Atas perembukan bersama rekan-rekannya yang lain, dia diberikan dispensasi untuk pulang ke kampung halamannya di Subang selama 3 hari. Dan selama dibebas tugaskan, shiftnya di cover oleh Ilham dan Fikri secara bergantian. Sedikit rasa penasaranku, aku sempat menanyakan kebenaran cerita yang baru saja dia ungkapkan kepada sang paman. Pak Suhar pun mengangguk membenarkan semua cerita keponakannya itu. Memang tidak habis pikir jika benar-benar terjadi. Ada orang yang sampai tega mengirim guna-guna santet kepada keluarga dia. Akhirnya saat itu juga dia diantar pulang oleh pamannya. Dan sore harinya dia langsung pulang menuju ke Subang. Setelah 3 hari, dia kembali masuk kerja. Kali ini ia masuk kerja seperti biasanya. Ia terlihat sudah lebih tenang dan mulai bercanda kepada rekan-rekannya yang lain. Aku kala itu hanya membatin. Syukurlah kalau dia sudah baik-baik saja. Mungkin dia sudah bisa legowo sekarang. Dia kemudian tersenyum menatapku dan melambaikan tangannya dari pos pintu keluar. Pak, sini pak, saya punya oleh-oleh nih buat bapak. Teman-teman yang lain udah saya bagi satu-satu, celotehnya. Aduh, jadi repot-repot gini dia. Sebelumnya makasih ya, udah bawain saya oleh-oleh, jawabku sungkan. Dia kemudian bercerita, Pak, saya yang seharusnya berterima kasih atas kebaikan Bapak mengizinkan saya pulang dan teman-teman semua. Saya akhirnya bisa bertemu dengan Ibu, walaupun untuk yang terakhir kalinya. Dia kemudian melanjutkan pembicaraannya. Sehari setelah sampai ke Subang, saya langsung ziarah ke makam Ibu. Kemudian saya diajak Bapak untuk menemui orang pintar di perbatasan Subang-Bandung untuk menanyakan pria lutung yang masih meresahkan Bapak. Dari si paranormal tersebut saya mengetahui jika ibu saya ternyata diculik secara paksa ke alam jin dan dinikahi oleh si Raja Lutung. Niatan awal dari si tetangga pengirim guna-guna lutung itu agar supaya keluarga Bapak tidak tenang hidupnya dan selalu merasa terteror. Namun naasnya si pemimpin lutung menaruh hati kepada ibu, hingga menyebabkan ibu diambil jiwanya ke alam jin. Bahkan menurut pengakuan dia, ia dan ayahnya didatangi lutung yang memandangi dari kejauhan sewaktu di makam ibunya. Terlihat samar-samar si lutung itu menitikan air mata dan kemudian berlalu pergi. Bu, ibu yang tenang ya di sana. Jangan lagi ibu mengkhawatirkan saya dan Bapak. Ibu doakan saya ya bu. Semoga saya bisa membahagiakan Bapak. Itulah doa terakhir yang dia panjatkan di atas nisan ibunda tercintanya. Dia dan sang ayah mencoba mengikhlaskan semua yang terjadi. Ayah dia, Muklis, sebenarnya adalah orang yang paling merasa bersalah atas kematian Warti. Andai mungkin saja dahulu ia tidak menyakiti perasaan Tuti, tidak akan sampai begini ceritanya. Namun itu semua hanyalah andai-andai yang telah menjadi sia-sia. Nah, mungkin pesan dari cerita ini adalah berhati-hatilah bersikap, apalagi sampai harus menyakiti perasaan orang lain. Orang yang sakit hati rentan melakukan tindakan kejahatan.
baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Itulah cerita yang bisa Mimin sampaikan dalam cerita ini. Akhir kata seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih untuk semua atensi luar biasa kalian yang sudah meluangkan waktu membaca dan menyimak cerita Mimin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.